wabarakatuh. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, ini sepertinya banyak yang belum join gitu ya. Pesertanya ada berapa, Mbak Ananda? Total peserta ada empat puluh Kurang sekian lebih ya? 37 atau empat Oh, puluh 37 ya. Oke. peserta, ya. Hmm. Itu mayoritas dari UYR ya. Iya, mayoritas dari UYR. Kemudian beberapa ada yang dari luar UYR juga ya. Iya, beberapa ada yang dari Oke, luar. baik teman-teman semua, izin saya share screen dulu ya. Jadi 2 jam ke depan kita akan sharing bersama ya, eh, akan belajar bersama terkait dengan PPN dan PPNBM gitu ya. Sebetulnya materi PPN ini bisa dibilang materi yang paling banyak gitu ya kalau dibandingkan dengan mungkin materi-materi pajak yang lain gitu ya. Sehingga nanti dalam waktu 2 jam mungkin saya tidak bisa eh, apa menjelaskan semuanya, cuma nanti nggak perlu khawatir, eh, materi dalam bentuk PPT ini sudah saya siapkan. Saya punya 70 sekian PPT, nanti bisa teman-teman pelajari gitu ya, karena memang materi PPN ini cukup padat gitu. Oke, karena waktunya nggak lama gitu ya, hanya 2 jam, perkenalan singkat bagi teman-teman semua. eh, Nama saya seperti yang ada di jadwal ya, Muhammad Ali Maksum. Bisa teman-teman panggil Pak Ali atau Pak Maksum atau Mas juga boleh ya. Saya asalnya dari Blora. Kebetulan ini banyak teman-teman dari Rembang mungkin, jadi kita tetangga gitu ya. Tepatnya Kecamatan Blora, Desa Kamolan. Tapi saya stay di Semarang karena hari-hari aktivitas saya ngajar di Universitas di Kubang, Unisbang, di program studi S1 akuntansi. Ya, nah, saya juga ngajar kebetulan di Unisbang, ngajar mata kuliah terkait dengan perpajakan ya. Jadi banyak aktif juga di eh, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan pajak begitu. Kemudian pendidikan ya, background pendidikan saya terakhir dari tahun 2016 sampai 2018 saya lulusan S2 Ilmu Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Jogja. Kemudian tahun 2019 saya gabung dengan Universitas Unisbank gitu ya. Nah, ini karena kebetulan mayoritas dari UYR ya. Sebenarnya kita satu alma mater karena dulu saya juga S1-nya di UYR ya, di UYR tahun 2000. Kalau dulu namanya masih masih STIE ya, STIE YPPI dulu gitu. Dulu hanya ada 2 program studi akuntansi dan manajemen. Tahun 2012 saya masuk, 2014, 2016 lulus. Kemudian saya melanjutkan studi di UGM 2 tahun. Itu perkenalan singkat ya. Kita langsung saja ke materi PPN. Nah, baik, ada beberapa subpokok bahasan di PPN yang akan kita pelajari bersama. Oh ya, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang pengen diskusi, pengen tanya, bisa langsung raise hand saja ya. Jadi kita mengalir saja. Itu kalau ada pertanyaan atau ingin sharing pengalaman, silahkan bisa raise hand ya, atau langsung disampaikan saja gitu. Baik, ini suku pokok bahasan di PPN yang akan kita pelajari. Ya, secara singkat nanti kita coba akan lihat sejarah dan dasar hukumnya PPN di Indonesia, kemudian pengertian dan karakteristik PPN, ya, objek dan subjek PPN. Objek itu apa yang dikenakan PPN, subjek itu siapa yang dikenakan PPN, kemudian tarif dan penghitungan PPN itu terkait dengan berapa besar PPN yang harus dibayar, kemudian bagaimana mekanisme pembayarannya, gitu ya, tempat dan saat terutangnya PPN, kemudian nanti sedikit kita, kalau waktunya memungkinkan, kita bahas PPNBM, dan yang terakhir adalah faktur pajak, gitu ya. Jadi materinya sebetulnya cukup banyak, gitu. Oke, selanjutnya Lanjut.
sekilas sejarah PPN di Indonesia. Nah, sebenarnya begini ya, pajak itu kan basisnya ada tiga pada dasarnya. Jadi pajak dikenakan kepada wajib pajak itu basisnya ada tiga. Ada yang berbasiskan penghasilan, ya, yaitu pajak penghasilan. Jadi pajak dikenakan kepada wajib pajak ya, atas dasar tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh oleh wajib pajak, atas dasar penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Ya, contohnya PPh, ya, berbagai pasal PPh. Ada juga pajak yang dikenakan yang dia basisnya, ya, basisnya itu adalah harta. Jadi wajib pajak dikenai pajak atas dasar harta yang dimiliki. Ya, contohnya adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. PBB kan ada dua, PBB P2 ya, dan PBB pusat gitu. Selanjutnya PBHTB juga masuk ya. PBHTB juga eh, masuk pajak berbasiskan harta. Nah, yang ketiga adalah pajak konsumsi N ya, yang akan kita pelajari. Jadi PPN ini adalah eh, pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas konsumsi, gitu ya, atas barang atau jasa yang dikonsumsi. Nanti kita lihat definisinya. Oke, sejarah singkatnya sebetulnya baru. Karena kan di Indonesia baru tahun 85 melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983. Nah, sebelum PPN, PPN yang N-nya besar ya, pajak pertambahan nilai atau dalam bahasa asingnya adalah VAT atau Value Added Tax. Sebelum PPN di tahun 47 itu namanya pajak pembangunan satu. Kemudian berkembang menjadi pajak peredaran, tahun 53 ya menjadi pajak penjualan. PPN tapi N-nya kecil. Karena pajak penjualan itu mengalami dirasa banyak kelemahan ya melalui reformasi perpajakan yang pertama kali di Indonesia tahun 84 ya, dirubahlah PPN itu menjadi pajak pertambahan nilai itu. Apa kelemahan PPN N kecil? Saya tidak membahas sejauh itu, tapi kalau teman-teman pengen mempelajari lebih jauh, silahkan nanti bisa teman-teman cari ya berbagai sumbernya ada. Cuman di materi kita tidak sampai bahas sejauh itu gitu ya. Oke, nah, ya kelemahannya. Kemudian yaitu Undang-Undang PPN ya. Setiap kali kita belajar pajak pasti kita awali dengan dasar hukum ya, karena tidak ada pajak yang dikenakan tanpa dasar hukum yang jelas kan gitu. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang PPN yang pertama kali nomor 8 tahun 83, kemudian beberapa kali dia mengalami perubahan sampai yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 ya. Ditambah ya ditambah undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2020 ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oke, selanjutnya konsep dari PPN dan karakteristiknya. Kalau definisi secara umum ya value added tax atau pajak pertambahan nilai atau PPN N-nya besar, pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean. Di daerah pabean itu artinya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, cuman bahasa di undang-undang adalah di daerah pabean, ya, yang dikenakan secara bertingkat atau multi-stage levy di setiap jalur produksi dan distribusi. Jadi nanti dikenakan secara bertingkat, mulai dari tingkat produsen, tingkat distributor, sampai ke konsumen. Ya, tetapi kita lihat nanti karakteristiknya walaupun dikenakan secara bertingkat, tidak terjadi
jadi namanya kumulatif. Dia sifatnya non kumulatif. Nanti akan kita lihat, ya. Jadi ini definisinya, poinnya adalah PPN itu pajak atas konsumsi, ya, dikenakan karena wajib pajak itu mengkonsumsi barang atau jasa kena pajak, dikenakan di dalam daerah pabean, ya. Berarti nanti kalau di luar daerah pabean tidak dikenakan pajak, kan itu. Kemudian dikenakan secara bertingkat. Karakteristiknya, ini ada beberapa karakteristik dari PPN. Saya tidak menjelaskan secara lebih detail ya, cuman sekilas aja karena waktu kita terbatas. Karakteristik PPN yang pertama adalah PPN itu pajak tidak langsung. Ya, kenapa dinamakan pajak tidak langsung? Karena antara pihak atau pemikul beban dengan pihak yang bertanggung jawab itu adalah pihak yang berbeda. Pemikul bebannya adalah pembeli, dalam hal ini adalah konsumen, karena PPN itu adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Jadi yang menanggung beban pajaknya itu adalah pembeli atau konsumen, konsumen akhir, ya. Tapi yang bertanggung jawab adalah penjual. Ya, dalam hal ini nanti PKP, ya. Jadi penjual yang boleh memungut PPN itu adalah PKP. PKP itu apa? Nanti di slide berikutnya akan kita bahas. Ini yang dinamakan dengan PPN itu adalah pajak tidak langsung. Ya, berikutnya PPN adalah pajak objektif. Jadi timbulnya kewajiban pajak itu ditentukan adanya objek, ya, tidak melihat subjek pajaknya. Jadi tidak melihat seberapa besar penghasilan atau kemampuan ekonomi wajib pajak. Ya, yang dilihat adalah seberapa besar objek pajak yang dikonsumsi. Ya, makin banyak yang dikonsumsi berarti makin besar PPN yang harus dibayar. Gitu. Tidak melihat kemampuan ekonomi eh, wajib pajak. Ya. Tidak melihat kondisi subjektif wajib pajak. Berikutnya adalah, nah ini ya, yang ada di definisi tadi, dia dikenakan secara bertingkat, namanya multi-stage levy, tapi tidak kumulatif. Ya, mungkin bisa teman-teman ini ya, eh, lihat alurnya. Sekilas misalnya, oh, pedagang besar nih, ya, membeli barang kena pajak dari pabrikan seharga 1 juta. Ya, ini masih pakai tarif lama ya, 10%. Ya, membeli barang dari pabrikan 1 juta nilainya, DPP-nya 1 juta. Berarti pedagang besar ini dia dikenai atau dipungut PPN oleh pabrikan, ya, sebesar 10% dari 1 juta. Ya, maka pedagang besar ini akan mencatat sebagai pajak masukan. Ya, oleh pedagang besar dicatat sebagai pajak masukan sebesar 100.000, 10% dari 1 juta. Kemudian pedagang besar menjual barang dagangan yang tadi dibeli, dijual kembali karena ini kan pedagang kan gitu ya. Tentu pedagang besar ini pengen dapat untung. Ya, ada nilai tambah di situ. Dijual dengan harga 1.300.000. Karena pedagang besar ini adalah PKP, pengusaha kena pajak, dia wajib memungut pajak ketika menjual. Dijual dengan harga 1.300.000, maka pedagang besar dia akan memungut eh, PPN, ya, terhadap pedagang eceran sebesar 10% dari 1.300.000. Ya, berarti 130.000. Maka akan dicatat pedagang besar dengan nama pajak keluaran atau VAT out. Kalau pajak masukan berarti VAT in. Ya, di pedagang besar ini tadi dipungut pajak, juga memungut pajak. Nah, yang disetor ke kas negara itu adalah selisih dari pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Itu. Ini namanya sistem kredit ya, eh, kredit method atau invoice method. Nah, begitu seterusnya. Sehingga tidak terjadi pajak yang sifatnya kumulatif. Ya.
Ya. Yang pada dasarnya sebetulnya pedagang besar dan pedagang eceran ini hanya perantara saja. Ya, pajak yang dipungut tadi sebetulnya yang menanggung adalah konsumen akhir. Ya, jadi pedagang besar dan pedagang eceran itu hanya perantara saja, tidak menanggung. Dia hanya memungut saja. Ya, walaupun dipungut, tapi kan nanti bisa dikreditkan sebagai pengurang. Itu. Itu yang dinamakan dengan multi-stage levy non-kumulatif. Ya. Berikutnya, metode penghitungan PPN adalah indirect subtraction method atau tax credit method atau invoice method. Ya. Jadi penghitungan PPN ya pada dasarnya sebetulnya secara teori ya metode penghitungan PPN itu ada tiga, subtraction method, addition method, dan invoice method. Ya. Yang berlaku di Indonesia ya dan eh, sebagian besar negara di dunia itu menggunakan invoice method atau credit method. Ya. Ya. Saya ini tidak saya bahas satu-satu berbagai metode ini. Ya, kalau invoice method itu seperti tadi saya jelaskan, ya, ketika membeli itu akan dicatat ya sebagai PPN masukan. Ya, misalnya ketika membeli tadi kalau contoh ini adalah harga belinya 1.000 ya, 1.000 akan dicatat PPN masukan sebesar 11%, 110. Ketika menjual ya dia memungut PPN sebesar 11%, 187. Yang disetor ke kas negara itu adalah 77. Ini yang dinamakan dengan kredit method, ya, sistem kredit. Berikutnya, PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Berarti yang dikonsumsi di luar negeri tidak dikenai PPN. Itu. Jadi ini ada kesepakatan di semua negara yang ada di dunia bahwa PPN itu menganut yang namanya destination principle. Pajak itu dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa itu dikonsumsi. Nah, jadi dikenakan di mana dia itu dikonsumsi. Kalau misalnya eh, jual belinya di Indonesia dan dikonsumsi di Indonesia, berarti yang memungut adalah pemerintah Indonesia. Gitu. Tapi kalau misalnya dikonsumsinya di luar negeri, misalnya ekspor, ya kalau misalnya barang kena pajak diekspor, berarti kan konsumsinya tidak di dalam negeri, tidak di dalam daerah pabean, dikonsumsinya di negara lain, maka tidak dikenakan PPN. Makanya nanti tarif ekspor itu 0%. Salah satunya karena eh, kesepakatan di semua negara bahwa PPN itu menganut destination principle. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya teman-teman ada yang suka traveling misalnya, atau mungkin punya rencana untuk traveling ke negara lain misalnya, yang dekat-dekat misalnya Singapura misalnya, ya teman-teman jalan-jalan ke Singapura, belanja barang di sana akan dikenai pajak. Karena juga berlaku PPN. Nah, tapi ketika barang itu dibawa ke Indonesia, ya nanti di bandara sebelum keluar dari negara tersebut, ya kita bisa mengajukan yang namanya VAT refund. Jadi akan PPN yang sudah kita kita sudah dipungut di sana itu kita bisa dapat gantinya VAT refund. Baru nanti ketika masuk ke negara Indonesia, nah, kita akan dikenai PPN. Jadi PPN dikenakan di negara tempat kita konsumsi barang. Gitu. Walaupun itu ada ketentuannya ya VAT refund. Ya, ah, nanti ada ketentuan syarat minimal nilainya berapa, kemudian barangnya juga harus benar-benar barangnya baru belum pernah dibuka gitu ya, belum pernah dikonsumsi, itu belum rusak ya. Kemudian ada batasan minimal itu.
Dan biasanya ada tanda barcode-nya kalau barang itu ada fasilitas VAT refund. Itu ya, itu bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Ya, oke. Berikutnya pajak, ada juga pajak PPN adalah bersifat netral. Ya, PPN itu bersifat netral. Maksudnya, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa pedagang atau pengusaha, ya, PKP, itu sifatnya perantara saja dia, bukan penanggung beban pajak, sehingga tidak mempengaruhi bisnis dari pengusaha. Jadi PPN itu tidak membuat harga barang itu jadi lebih mahal gitu, ya, karena eh, pengusahanya jadi perantara saja, gitu. Itu karakteristiknya, ya. Kilas saya jelaskan karakteristiknya. Berikutnya kita masuk ke subjek pajak. Nah, selalu kalau kita bicara pajak itu ada subjek, ada objek. Subjek itu terkait dengan siapa. Siapa yang dikenakan pajak, siapa yang bertanggung jawab terhadap PPN. Nah, ini ada nanti ada subjek utama dan subjek eh, selain utama ya. Subjek utama itu adalah PKP. Ada istilahnya pengusaha kena pajak dan ada non PKP. Ya, jadi subjeknya ada PKP dan non PKP. Ya, nah, saya jelaskan dulu konsep PKP. Ya, ya. Apa itu PKP? Saya agak loncat dulu ke slide ini. Apa itu PKP? PKP adalah pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu PKP. Baik itu dia dikukuhkan yang sifatnya wajib maupun dia atas kesadaran memilih sebagai PKP. Lah, siapa pengusaha yang diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP? Yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor. BKP itu barang kena pajak ya. BKP itu jasa kena pajak. Kemudian ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP yang omsetnya dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun itu lebih lebih dari 4,8 miliar. Jadi dalam satu omset ya ini ya, bukan keuntungan. Omset. Berarti misalnya pedagang berarti total penjualannya dalam 1 tahun itu lebih dari 4,8 miliar. Bukan laba ya, tapi omset. Maka wajib dikukuhkan sebagai PKP. Gitu. Kalau di bawah 4,8 miliar tidak wajib, tapi boleh. Boleh atas kesadaran sifatnya sunnah. Gitu ya. Ya, boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, boleh tidak memilih. Konsekuensinya, kalau dikukuhkan sebagai PKP, maka kalau dia melakukan aktivitas ini ya, penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan terusnya, dia wajib memungut PPN. Berarti kalau tidak memungut nanti ada sanksinya. Ya, dia wajib memungut PPN. Kalau udah memungut otomatis dia wajib menyetor dan wajib lapor dan gitu. Ya. Jadi kalau kita membeli barang kena pajak, membeli jasa kena pajak, ya, dari PKP, maka kita akan dipungut PPN. Gitu. Karena dia sebagai PKP wajib memungut PPN. Kalau kita membeli barang, walaupun barangnya barang kena pajak, tapi penjualnya bukan PKP. Kenapa bukan PKP? Karena mungkin dia omsetnya kurang dari 4,8 dan dia tidak
tidak memilih sebagai PKP, maka kita tidak dipungut PPN. Gitu. Makanya kalau belanja barang di toko kelontong gitu ya, yang dia bukan PKP, maka kita tidak dikenakan PPN. Tapi kalau kita belanja di eh, toko, di swalayan, ya, di Indomaret, Alfamart, karena penjualnya PKP, maka kita dikenain PPN. Itu PKP. Ya, itu PKP. Sehingga tadi subjek kita balik lagi ke subjek pajak. Jadi ada PKP, ada non PKP. Ya. Jadi kalau PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP, dia wajib mungut PPN. PKP melakukan ekspor, BKP ekspor, BKP tidak berwujud dan ekspor JKP, dia juga wajib mungut. Tapi tarif PPN nanti kalau ekspor 0% nanti. Jadi tidak ada yang dipungut. Ada juga eh, subjek pajak yang dia non PKP, ya non PKP. Jadi walaupun non PKP, kalau misalnya impor BKP, impor barang kena pajak, impor barang kena pajak tidak berwujud, BKP tidak berwujud, ya impor BKP tidak berwujud itu misalnya mungkin teman-teman ada yang berlangganan misalnya sering nonton film di Netflix misalnya berlangganan Netflix itu kan BKP tidak berwujud ya walaupun penjualnya bukan PKP ya karena impor ya walaupun penjualnya bukan PKP kita dipungut PPN ya atau mungkin kita langganan musik di Spotify misalnya ya, ya kita juga dipungut PPN walaupun penjualnya bukan PKP ya ya jadi walaupun penjualnya bukan PKP dia wajib pungut PPN karena ada aturan ya melalui namanya Undang-Undang PMSE ya, ya. Perdagangan melalui eh, PMSP ya perdagangan melalui sistem elektronik ya ya walaupun dia bukan PKP dia dipercaya oleh pemerintah untuk memungut PPN sehingga kita tetap bayar PPN gitu kemudian konsumen akhir jadi kita kalau impor mau PKP mau JKP kita sebagai konsumen akhir juga akan dikenai eh, PPN itu subjek pajak yang non PKP subjek pajak selesai kita ke objek pajak slide-nya masih banyak ya semoga nanti selesai jadi subjek pajak atau siapa yang dikenai PPN ya berikutnya adalah objek PPN apa yang dikenai ya. Subjek itu siapa objek itu apa ya apa saja yang dikenai PPN ya di Undang-Undang PPN ada 3 pasal yang mengatur tentang objek PPN ya pasal 4 pasal 16C dan pasal 16D ya di pasal 4 ini ya jadi dari A sampai H penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha ya ini mungkin salah satunya adalah jual beli ya. Eh, Jual beli itu salah satu dari penyerahan BKP. Ya. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Ya. Dalam daerah pabean berarti di dalam negeri gitu ya. Kemudian impor barang kena pajak. Impor BKP. Kemudian yang D adalah impor BKP tidak berwujud.
Cuman di sini kalimatnya adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Bahasa singkatnya adalah impor BKP tidak berwujud. Yang impor JKP, ya bahasa singkatnya. Yang FGH ini semuanya ekspor. Ya, yang perlu kita cermati di sini ada beberapa yang saya kasih warna merah, gitu ya. A, B, F, G, H itu termasuk objek pajak apabila dilakukan oleh PKP. Ya, jadi dia termasuk objek pajak kalau yang melakukan adalah PKP atau pengusaha kena pajak. Gitu. Misalnya A, penyerahan BKP di dalam daerah pabean. Walaupun barangnya itu termasuk barang yang kena pajak, tetapi yang melakukan penyerahannya itu bukan PKP, maka bukan objek pajak. Jadi syaratnya dia yang melakukan penyerahan harus PKP. Gitu. Demikian juga ekspor. Ekspor. Berbeda dengan C, D, dan E. Ya, dia nggak ada pengusaha, nggak ada kata-kata pengusaha atau PKP. Ya, ya, artinya siapapun baik orang pribadi maupun badan yang melakukan impor barang kena pajak, yang pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, dan juga impor JKP, maka dia termasuk objek pajak. Ya, ya, termasuk objek pajak. Walaupun yang menjual, ya, pihak penjualnya bukan PKP. Dan pihak yang membeli juga bukan PKP. Gitu. Oke, berikutnya, itu pasal 4 ya, pasal 4. Jadi objek pajak di pasal 4. Berikutnya adalah objek pajak di pasal 16C, namanya KMS, kegiatan membangun sendiri. Jadi PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri, ya, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, baik oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan eh, peraturan Menteri Keuangan. Ya. Misalnya baik orang pribadi maupun badan, ya, butuh gedung, ya, untuk kegiatan bisnisnya. Ya. Tapi gedungnya itu nggak beli, dia bangun sendiri. Ya. Ya. Maka dengan syarat-syarat tertentu, nanti ada syaratnya, salah satunya adalah luas bangunan minimal itu 200 meter persegi. Maka itu termasuk objek pajak. Ya, maka itu termasuk objek pajak. Makanya orang pribadi kalau bangun sendiri luasnya lebih dari 200 meter persegi itu masuk objek pajak. Ya, nanti tentu tarifnya berbeda, ya. Nanti DPP-nya berbeda. Nanti kita lihat di belakang. Nah, tadi dijelaskan bahwa ketentuannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Ini ketentuan terkait dengan KMS, kegiatan membangun sendiri. Ya, luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi. Ya, yang termasuk dalam pengertian KMS adalah membangun baik dari nol maupun menambah luas bangunan yang sudah ada sebelumnya. Jadi memperluas bangunan itu termasuk KMS. Gitu. Kemudian membangunnya itu pihak lain juga bisa. Ya, maksudnya di pihak ketiga kan dalam proses membangun itu. Ya, jadi kegiatan membangun oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan. Tapi pihak lain tersebut nggak mungut PPN. Gitu. Jadi dia hanya eh, jasa membangun, tidak mungut PPN. Maka
Aktivitas itu masuk definisi KMS gitu. Kalau kegiatannya bertahap, apakah masuk KMS? Iya, ya. Sepanjang tenggang waktu antara tahapan tidak lebih dari 2 tahun. Ya, masuk kategori KMS panjang tidak lebih dari 2 tahun. Oke, ini tarifnya ya. Kita selesaikan yang KMS ya, kegiatan bangun sendiri. Ini masih topik objek pajak. Objek pajak tadi kan ada 3 ya. Yang pertama pasal 4, yang kedua pasal 16C. Ini yang kita bahas ya. Tarifnya 11% ya. Tarifnya 11%. DPP-nya adalah 20% dari biaya yang dikeluarkan setiap bulan ya. Sehingga tarif efektifnya jadi 2,2 dikali setiap biaya yang dikeluarkan setiap bulan. Kemudian tempat tempat PPN terutang ya, di tempat bangunan tersebut didirikan. Jadi tempatnya di mana gitu ya. Maka pembayaran PPN kegiatan membangun sendiri dilaporkan di kantor pajak tempat bangunan itu didirikan. Gitu. Mbak Ananda, slide saya jalan nggak? Kelihatan Bapak. Oke, takutnya biasanya kalau saya slideshow gitu loading nggak jalan gitu. Oke, alhamdulillah kalau jalan. Baik, ini contoh ya. Saya kira ini contoh sederhana aja PPN kegiatan membangun sendiri ya. Misalnya ini PT Unggul Sejahtera dia melaksanakan pembangunan sendiri ya dengan luas 400 meter persegi. Mesti kalau proses pembangunan itu kan dia sifatnya bertahap ya. Nah, pembayarannya setiap bulan. Ya, pembayarannya setiap masa. Masa PPN itu kan sifatnya bulanan. Ya, misalnya di bulan April, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun? Ya, misalnya bulan April 2023 100 juta, bulan Mei 200 juta, bulan Juni 200 juta juga. Maka setiap bulan bayar PPN. Ya, tarifnya berapa? 11% kali 20% kali biaya yang dikeluarkan. 11% kali 20% itu 2,2 ya. Hingga tarif efektifnya 2,2. Gitu. Jadi 2,2. Bulan April 2,2% kali 100 juta. 2.200.000. 2.200.000 inilah yang dibayar ke kas negara. Ya, berarti di store sendiri. Karena membangun sendiri kan nggak ada yang mungut. Ya, di store sendiri. Itu contoh KMS. Berikutnya objek pajak yang masuk pasal 16D. Ya, objek pajak yang masuk pasal 16D, yaitu aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ya, jadi misalnya perusahaan membeli kendaraan untuk operasional. Ya, kendaraannya bukan untuk dijual. Ya, ketika membeli akan dikenakan PPN. Ya, akan dikenakan PPN. Padahal niatnya itu membeli kendaraan untuk operasional, menjadi aset tetap perusahaan. Tujuan semula untuk dipakai sendiri. Tapi di tengah perjalanan kalau misalnya dijual, ya, kalau misalnya dijual, maka itu termasuk objek PPN. Berarti saat menjual harus memungut PPN, memungut kepada pembeli kendaraan kita tersebut, kendaraan perusahaan, ya. Dengan syarat, ini ada syaratnya ya. Dengan syarat penyerahan atau pemindah tanganan dilakukan oleh PKP, berarti yang menjual aset tersebut yang semula bukan untuk diperjualbelikan
ya. Tapi kemudian di tengah perjalanan dijual, maka kalau penjualnya PKP wajib memungut PPN karena dia sebagai objek PPN. Ya. Kemudian perolehan aktiva tersebut bukan untuk diperjualbelikan atau sebagai barang dagangan. Kalau sebagai barang dagangan berarti dia bukan kategori objek PPN pasal 16D. Ya. Kemudian perolehan aktiva tersebut berhubungan langsung dengan eh, kegiatan usaha, ya, dan bukan jenis kendaraan sedan atau station wagon. Jadi aktiva tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi misalnya membeli kendaraan itu untuk operasional perusahaan, gitu ya. Bukan untuk kepentingan pribadi direktur misalnya, kayak gitu. Itu masuk objek eh, PPN pasal 16D. Ini masih pasal 16D, ya. Ya, apabila pengusaha kena pajak menjual aktiva tetap perusahaan, maka harus memungut PPN 11% dari harga jual. Dengan syarat pajak masukan pada saat beli aktiva tersebut dapat dikreditkan. Ya, dengan syarat pada pada saat membeli aktiva tetap tersebut, pajak masukannya dapat dikreditkan. Ya, ya. Karena bisa jadi pada saat membeli aset tetap tersebut, pajak masukannya nggak bisa dikreditkan. Ya, ya. Kapan nggak bisa dikreditkan? Ini dari A sampai ini C ya. Jadi kalau misalnya perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, beli kendaraan tapi bukan untuk operasional, itu tidak boleh dikreditkan, ya, nggak boleh dicatat sebagai pajak masukan. Kemudian perolehan barang kena pajak, jadi pada saat membeli aset tetap tersebut, ya, faktor pajaknya itu tidak memenuhi ketentuan. Jadi faktor pajak itu yang membuat pihak penjual, ya, faktor pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Nanti bagian akhir kita akan bahas faktor pajak, ya. Ya, faktor pajak itu ada beberapa item yang memang harus diisikan di faktor pajak. Kalau misalnya tidak lengkap, maka faktor pajaknya itu cacat. Ya, kalau faktor pajaknya cacat, berarti pajak masukannya nggak bisa dikreditkan. Kalau pajak masukannya nggak bisa dikreditkan, saat kita menjual aset tetap, ya, aset tetap yang semula dipakai kemudian dijual, kita nggak boleh mungut. Gitu. Jadi syaratnya mungut itu kalau pada saat kita membeli dan kita dipungut pajak, ya, pajak itu bisa kita kreditkan. Atau ini impor ya, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, jadi impor ya, faktor pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Maka saat dijual, nggak boleh kita mungut pajak. Gitu. Oke, itu objek pajak. Kalau ada objek PPN, berarti ada yang non-objek kan gitu ya, atau yang dikecualikan. Ya, sebenarnya PPN itu menganut yang namanya negative list, bahwa pada dasarnya semua barang atau jasa itu kena pajak. Ini yang dimaksud dengan negative list, bahwa pada dasarnya itu semua barang atau jasa itu kena pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN itu sendiri. Kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang PPN, dia dikecualikan dari objek pajak. Gitu. Kalau nggak diatur, berarti dia dikenai PPN. Gitu. Misalnya kita PKP, ya, PKP menjual tisu misalnya. PKP menjual tisu.
tisu itu barang kena pajak atau tidak? Lah di Undang-Undang PPN itu diatur nggak bahwa tisu itu termasuk barang yang dikecualikan? Kalau tidak diatur berarti tisu termasuk barang kena pajak. Jadi yang diatur hanyalah yang memang dikecualikan. Kalau tidak dikecualikan berarti dia masuk objek pajak. Nah, yang dikecualikan apa saja? Nih, barang yang tidak dikenakan PPN atau yang dikecualikan dari PPN. Diatur di pasal 4 ayat 2. Kalau objeknya tadi pasal 4, ya, pasal 16C dan pasal 16D, ini yang dikecualikan, ya, dikecualikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang HPP yang terbaru, ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang terbaru, yang dikecualikan dari objek pajak itu, objek PPN ya, itu hanya dua. Yang pertama adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, ya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun take away, ya, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa buka atau catering. Itu bukan objek PPN. Ya. Kenapa? Karena makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan seterusnya ini, dia sudah dikenakan pajak daerah. Jadi kalau teman-teman eh, makan di kafe, di restoran, ya, ya, atau ngopi di coffee shop gitu ya, di mana coffee shop tersebut termasuk PKP, ya, maka pajak yang dikenakan ke kita itu bukan PPN, tapi pajak daerah, ya, pajak daerah namanya PB, ya, PB 1 pajak daerah. Nah, sehingga dia tidak tidak dikenai PPN, biar tidak terjadi pengenaan pajak berganda. Nanti udah dikenai pajak daerah, dikenai PPN, double-double pajaknya, gitu. Jadi mahal nanti, gitu. Nah, itu yang dikecualikan dari objek PPN. Ya. Berikutnya adalah uang. Ya. Uang itu nggak ada PPN-nya. Emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. Kalau misalnya kita beli saham, beli obligasi, itu tidak dikenai PPN. Ya. Di poin 1 dan 2 itu berdasarkan Undang-Undang HPP yang terbaru, itu yang merupakan objek, bukan objek PPN. Ya. Barang yang tidak dikenai PPN. Kenapa sih uang, emas, surat berharga nggak dikenai PPN? Karena ini pada dasarnya bukan barang konsumsi. Karena PPN itu kan barang pajak atas konsumsi. Kalau orang membeli negara ya untuk devisa negara ya, emas batangan itu bukan bukan untuk dikonsumsi. Surat berharga itu adalah pada dasarnya instrumen keuangan, ya, bukan barang atau jasa yang dikonsumsi, sehingga tidak dikenai PPN. Ya. Sedangkan poin 3 dan 4 itu udah dihapus. Ya. Dulu sebelum Undang-Undang HPP dia dikecualikan dari objek PPN. Tapi setelah berlaku Undang-Undang HPP, dia dihapus dari pengecualian. Jadi yang dikecualikan hanya poin 1 dan 2. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, sebelumnya tidak termasuk. Ini ya, barang yang dikenai PPN, tapi sekarang dia dihapus oleh Undang-Undang HPP. Barang kebutuhan pokok, ya, sebelumnya termasuk barang yang tidak dikenai PPN, setelah berlaku Undang-Undang HPP, dia termasuk PKP strategis namanya. Ya, dia objek PPN tetapi diberikan fasilitas pembebasan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas.
Jadi berbeda. Nanti dia masuk masih objek PPN, tetapi ada fasilitas dibebaskan. Ada barang kena pajak, ada barang yang tidak dikenakan PPN, ada juga JKP, ya, jasa kena pajak. Ya, pasal 1 angka 5 dan 6. Definisinya jasa kena pajak bisa teman-teman baca sendiri ya. Nah, pada dasarnya semua jasa itu kena pajak, kecuali yang memang diatur, yaitu di pasal 4A ayat 3, ya, jasa yang tidak dikenai pajak. Pada dasarnya semua jasa dikenai PPN. Pada dasarnya semua jasa dikenai PPN, kecuali yang memang diatur di pasal 4A ayat 3, yaitu jasa keagamaan itu tidak kena PPN. Jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, karena ini sudah dikenai, ya, jasa hiburan, jasa perhotelan itu sudah dikenai dengan pajak daerah, makanya tidak dikenai PPN. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum itu juga tidak ada PPN-nya, ya. Kalau kita ngurus surat menyurat di kantor catatan sipil misalnya, itu nggak ada PPN-nya. Jasa penyediaan tempat parkir, jasa buka atau catering nggak ada PPN karena udah dikenai pajak daerah. Jasa parkir udah dikenai retribusi. Ini jasa tidak kena pajak dari A sampai F. Yang lain G, H, I, J, K, L sampai O ini semula dikecualikan dari objek pajak. Tetapi sejak Undang-Undang HPP dia berubah dari yang jasa tidak kena pajak, ya, ada yang dihapus, ya, dari jasa tidak kena pajak berarti termasuk objek pajak, ya. Ada yang menjadi jasa yang terutang tapi dibebaskan. Jadi nanti ada istilah dia bukan objek pajak atau tidak dikenai pajak, kemudian dibebaskan dan tidak dipungut. Nah, itu tiga istilah yang sebetulnya berbeda, ya. Ini rinciannya ya, rinciannya. Jadi yang dikecualikan dari objek pajak, jasa pelayanan kesehatan meliputi apa saja. Nah, teman-teman bisa dibaca jasa dokter umum, dokter spesialis, jasa dokter hewan, dan seterusnya. Kemudian pelayanan sosial, ya, yang dibebaskan itu apa saja, gitu ya. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, dan seterusnya. Ini jasa keuangan yang dibebaskan. Oke, berikutnya adalah tarif ya. Setelah kita bicara objek dan subjek, sekarang berapa sih besar PPN yang harus dibayar? Ya, kalau kita berbicara berapa besarnya, tentu berkaitan dengan tarif dan DPP. Ya, ya. Besarnya PPN itu adalah tarif dikalikan dengan DPP. Ya, tarif terbaru, ya, sebetulnya amanah dari Undang-Undang HPP per 1 Januari 2025 itu tarifnya menjadi 12%. Ya, sebenarnya per 1 Januari 2025 itu menjadi 12% sebenarnya. Ya, tetapi karena mengingat kemarin ada perdebatan dan ada penolakan dari masyarakat gitu ya, karena kondisi ekonomi kita ya sedang kurang bagus gitu ya, sehingga tidak jadi dinaikkan 12%. Yang naik jadi 12% itu khusus barang yang kategori mewah. Yang barang tidak kategori mewah, tarifnya tetap 11%. Gitu. Kalau teman-teman pengen lihat sebelum tahun 2022,
tarifnya 10%. Mulai 1 April 2022 11%. Ya, sampai sekarang masih 11%, kecuali yang barang mewah itu jadi 12%. Untuk ekspor tarifnya 0%. Ya, baik itu BKP berwujud, BKP tidak berwujud, maupun JKP. Ya, tarifnya 0%. Kenapa? Karena tadi bahwa PPN itu pajak atas konsumsi dalam negeri. Kalau ekspor kan konsumsinya tidak di dalam negeri, sehingga PPN-nya 0%. Ya. Walaupun karena pajak itu kan berfungsi untuk ini ya mengatur ya supaya untuk mendorong ekspor gitu ya. Kalau ekspornya 0% itu biar ekspor kita banyak gitu ya, menambah devisa negara. Dikalikan dengan DPP. DPP-nya itu bisa harga jual, biasanya harga jual itu berkaitan dengan BKP, barang. Ya. Biaya penggantian itu biasanya jasa. Kalau yang dijual itu jasa, istilah yang digunakan adalah biaya penggantian. Nilai impor itu kalau misalnya impor ya, impor barang, ya, nilai impor. Ya. Nilai impor itu terdiri dari CIF, ya, pokoknya biaya harga beli, biaya transportasi, biaya asuransi, ditambah biaya masuk, ditambah biaya lainnya, pokoknya total nilai impor. Kemudian nilai ekspor itu untuk ekspor dan nilai lain. Nilai lain itu nanti untuk transaksi tertentu. Ya, ini cukup banyak nih transaksi tertentu itu menggunakan nilai lain. Ya, ini definisinya harga jual. Ya, harga jual, penggantian. Ya, secara khusus kalau harga jual itu biasanya untuk barang, penggantian itu untuk jasa, untuk CKP atau untuk BKP tidak berwujud. Istilah yang digunakan adalah biaya penggantian. Nilai impor tadi udah tak jelaskan, nilai ekspor dan nilai lain. Nah, nilai lain nanti yang ada transaksi-transaksi tertentu. Ya, DPP-nya menggunakan nilai lain. Ya, DPP nilai lain. Mekanisme pemungutan. Ini sekaligus contoh ya, nanti bisa kita kerjakan bareng-bareng. Ya, ini juga ada di panduan juga. Ya, mungkin teman-teman dapat modul, ya, dapat modul dari ATPI atau mungkin dari UYR juga, ya, kerjasama antara ATPI dan UYR biasanya ada modulnya. Ini soalnya saya ambil dari modul. Ya. Nah, ini mekanisme pemungutan PPN. Jadi mekanismenya menggunakan mekanisme kredit method atau kredit pajak. Ya, apa yang dimaksud dengan mekanisme kredit pajak? Ini alurnya. Ya, jadi ketika PKP menjual barang, BKP atau menjual jasa, CKP, ya, maka PKP akan memungut PPN dengan membuat faktur pajak. Ya, sekarang bikin faktur pajak melalui sistem Kortek ya. Kalau dulu DJP online, sekarang aplikasi yang dipakai itu Kortek. Nah, nanti teman-teman mungkin di sesi-sesi akhir ada materi khusus tentang Kortek. Ya. Yang pertama, saya ulangi lagi, ya, PKP ketika menjual barang atau jasa, PKP atau JKP, dia memungut PPN. Ya, dipungut, dipungut kepada siapa? Dipungut kepada pembeli dengan membuat faktur. Kalau memungut harus bikin faktur. Ya, kalau memungut nggak bikin faktur, nggak boleh. Kalau memungut PPN harus membuat faktur. Yang bisa membuat faktur hanya PKP. Yang kedua,
Kalau PKP membeli barang, ya, kalau PKP membeli BKP atau membeli JKP, ya, PKP ini juga dipungut PPN, ya, sehingga PKP itu bayar PPN. Jadi ketika PKP itu membeli barang akan dipungut PPN, ya, oleh PKP akan dicatat sebagai PPN masukan. Setelah itu berarti kan PKP tadi ada pajak yang dipungut, tapi dia juga sekaligus dipungut PPN juga, gitu ya. Dia mungut PPN, tapi sekaligus dia juga dipungut, kan gitu. Nah, berapa yang disetor kas negara ke kas negara atau disebut sebagai PPN terutang, yaitu PPN keluaran atau VAT out dikurangi dengan PPN masukan atau VAT in. PPN keluaran itu PPN yang timbul ketika PKP itu menjual barang. Ada barang yang keluar atau ada jasa yang keluar gitu untuk memudahkan kita mengingat ya. PPN masukan karena kita membeli barang. Ya, karena PKP membeli barang atau jasa, maka akan dicatat PPN masukan. Ya. Nah, jika PPN keluaran lebih besar dari masukan, ya berarti terjadi yang namanya kurang bayar, gitu ya. Jadi kalau PPN keluaran, PPN yang dipungut jadi lebih besar dari PPN masukan, maka terjadi yang namanya kurang bayar. Maka kurang bayarnya akan disetor ke kas negara menggunakan sistem e-billing atau SSP. Ya. Tapi jika sebaliknya PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan, maka berarti kan terjadi lebih bayar. Yang kita bayar, yang oleh PKP bayar ke kas negara itu lebih. Ya, maka kelebihan ini boleh direstitusi, boleh dikompensasi. Direstitusi itu artinya diminta kembali dalam bentuk uang tunai. Dikompensasi itu eh, diperhitungkan di pajak di masa bulan berikutnya sebagai pengurang, ya, sebagai kredit di bulan berikutnya itu dikompensasikan. Ya. Setelah itu, ya setiap masa PKP wajib lapor melalui SPT masa PPN, melalui SPT masa PPN. Gitu. Ya itu alur atau mekanisme kredit pajak. Jadi mulai dari dia mau ketika beli barang itu eh, dipungut PPN, dicatat sebagai PPN masukan. Ketika menjual barang dia memungut PPN dengan mengeluarkan faktur, ya PKP akan mencatatnya sebagai pajak keluaran. Kemudian setiap bulan itu dihitung berapa PPN keluaran, berapa PPN masukan. Ya, kalau PPN keluarannya lebih besar berarti kurang bayar, kekurangannya harus disetor ke kas negara, gitu ya. Kapan maksimal akhir bulan berikutnya? Tuh, setor ke kas negara maksimal akhir bulan berikutnya sebelum lapor SPT. Berarti kalau bikin SPT masa PPN berarti harus bayar kekurangannya dulu. Kalau PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan berarti terjadi lebih bayar. Kalau lebih bayar, ya bisa dikompensasikan, bisa direstitusi. Ya. Nah, bisa direstitusi kalau khusus di bulan Desember. Ya. Selain bulan Desember, itu harus dikompensasi. Boleh kita minta tunai hanya di bulan Desember. Ya. Kecuali eksportir. Nanti kecuali eksportir. Nanti di penjelasan slide berikutnya ada kecuali eksportir. Oke, sampai di situ dulu, teman-teman. Eh, Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada latihan sederhana aja, ya.
latihan sederhana saja. Sebelum kita bahas soal, ada yang mau didiskusikan? Monggo silahkan. Ini kita masih separuh waktu ya, masih kurang lebih eh, 50 ya 55 menit ke depan. Silahkan. Mbak Ananda, slide saya masih tampil, Mbak. Masih, Bapak. Oke. Oke, saya lanjutkan, teman-teman. Ini contoh ya mekanisme kredit kredit PPN ya. Di mekanisme kredit pajak atau kredit method. Di CV Maju dia bergerak di bidang perdagangan. Ini transaksi selama bulan April tahun 2023. Ya, dia karena perusahaan dagang berarti aktivitasnya adalah membeli dan menjual barang dagangan, kan gitu ya. Dia membeli dan menjual barang dagangan. Ini diasumsikan bahwa semua penjualan dibuatkan faktur pajak dan semua pembelian menerima faktur pajak. Itu asumsinya begitu. Ketika CV Maju ini membeli barang, berarti dipungut PPN. Dia dipungut PPN, berarti bayar PPN. Nah, bayar PPN. Kalau bayar PPN berarti CV Maju Jaya ini menerima faktur pajak. Yang bikin siapa penjualnya? Gitu. Jadi saat dipungut itu dia menerima faktur pajak. Gitu. Saat menjual, CV Maju Jaya yang bikin faktur. Ya. Nah, ini transaksi di bulan April 2023 ini diasumsikan semua transaksi itu ada fakturnya dan fakturnya sah gitu ya. Ah, ini contoh ya. Tanggal 2 April 2023 pembelian dari CVA. Berarti CV Maju ya, dia membeli barang dagangan dari CVA. Nah, transaksi tanggal 2 ini dia memungut atau dipungut? Transaksi tanggal 2 Dipungut, Pak. dipungut karena membeli ya. Nah, dipungut. Maka CV Maju Jaya akan mencatat pajak yang dipungut, pajak yang dibayar itu sebagai VAT in atau VAT out. Sebagai pajak keluaran apa pajak masukan? Tanggal 2 pembelian. Kalau beli barang berarti dia bayar PPN. Gimana? Akan dicatat transaksi tanggal 2 akan dicatat PPN keluaran apa masukan nih? PPN masukan, Pak. PPN masukan ya. Untuk memudahkan mengingat karena ada barang yang masuk gitu ya. Oke. Berikutnya tanggal 4. Ya, tanggal 4. Tanggal 4 PPN masukan apa PPN keluaran? Gimana tanggal 4? PPN keluaran, Pak. Ya, PPN keluaran karena ada barang yang keluar. Ya, ada barang yang keluar. Nah, transaksi tanggal 4 berarti CV Maju Berusaha ini dia memungut PPN dari CVB dengan membuat faktur. Jadi yang membuat faktur CV Maju Berusaha. Ya. Nah, demikian seterusnya sampai tanggal 25 berarti dikelompokkan.
karena ini transaksi selama 1 bulan. Ya, jadi setiap 1 bulan nanti berapa kurang bayarnya disetor dan dilapor, kan gitu. Nah, dikelompokkan mana yang dia PPN masukan, mana yang PPN keluaran, itu. Mana yang memang fakturnya, misalnya PPN masukan tidak bisa dikreditkan. Cuman dalam kasus ini semua eh, semua hmm, pajak masukan ya dapat dikreditkan karena fakturnya lengkap. Udah, jadi diklasifikasikan, dikelompokkan gitu. Nanti bisa teman-teman coba gitu ya. Dan kalau di slide-nya sudah ada penyelesaiannya ya. Jadi pajak keluaran totalnya berapa ya. Yang ini pajak yang dipungut ketika membeli barang dagangan. Pajak masukan totalnya berapa? Ini pajak yang dipungut ketika membeli barang. Nah, dalam kasus ini terjadi kurang bayar sebesar 22 juta. Maka kekurangannya 22 juta itu harus dibayar maksimal akhir bulan berikutnya sebelum lapor SPT, gitu ya. Sebelum lapor SPT. Itu contoh ya mekanisme kredit pajak. Nah, sedikit ada tambahan nih terkait restitusi dan kompensasi PPN. Jadi kalau lebih bayar itu bisa dikompensasi, bisa direstitusi, gitu ya. Ya, kalau lebih bayar dapat diminta kembali atau direstitusi atau dikompensasi. Ya, kecuali ya, kecuali kalau dia usahanya ekspor, itu kalau lebih bayar boleh direstitusi setiap bulan. Ya, kalau untuk usaha ekspor, setiap bulan kalau misalnya lebih bayar, kalau ekspor kan mesti setiap bulan lebih bayar. Kenapa? Karena tarif ekspor kan 0%. Sehingga pajak keluaran itu nol. Ya, pajak masukan ketika tadi membeli barang itu bayar pajak, bayar PPN. Ketika ekspor, ya PPN keluarannya nol. Sehingga eh, lebih bayar. Setiap bulan mesti lebih bayar kalau aktivitasnya adalah ekspor. Ya. Nah, karena setiap bulan lebih bayar ya tidak bisa dikompensasi. Ya, ini harus direstitusi setiap bulan diminta kembalian secara tunai. Itu untuk usaha ekspor. Ya. Kemudian untuk perusahaan atau PKP yang dia aktivitasnya itu pengadaan barang ke pemerintah. Ya. Jadi dia sering ikut lelang, ya, pengadaan barang ke pemerintah. Kalau pengadaan barang atau jasa ke pemerintah, ya, menjual barang ke pemerintah, instansi pemerintah, ya, PPN-nya itu PKP tidak bisa memungut PPN ke pemerintah, ya, karena PPN-nya akan dibayar langsung oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Jadi kalau yang bayar PPN itu pemerintah langsung dibayar langsung, nah, nggak dibayar kepada PKP, sehingga PPN keluarannya itu nol, sehingga setiap bulan akan lebih bayar. Nah ini boleh direstitusi setiap bulan, gitu. Selain eksportir dan PKP yang melaksanakan usaha pengadaan barang ke pemerintah, maka setiap bulan nggak bisa direstitusi kecuali bulan Desember, gitu. Bulan Januari kalau ada lebih bayar, dikompensasi ke bulan berikutnya. Ya. Bulan Februari kalau lebih bayar, dikompensasi ke bulan Maret. Kalau lebih bayar lagi, dikompensasi gitu. Ya.
secara umum nggak mesti setiap bulan lebih bayar kan gitu kalau usaha selain eksportir dan pengadaan barang ke pemerintah. Baru di bulan Desember kalau misalnya lebih bayar, gitu ya boleh di restitusi. Ya, di akhir tahun boleh di restitusi. Itu terkait restitusi dan kompensasi PPN. Ya. Nah, berikutnya, nih pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ya. Karena tidak semua pajak masukan bisa dikreditkan kan gitu ya. Tadi di awal juga sudah saya singgung ya. Ya, ya, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, kalau misalnya membeli barang bukan barang dagangan dan bukan aset yang digunakan untuk operasional, misalnya, nggak bisa dikreditkan. Kemudian faktor pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan. Ya. Kemudian kalau misalnya impor, baik BKP tidak berwujud atau JKP, faktor pajaknya tidak memenuhi ketentuan, maka nggak bisa dikreditkan. Jadi, untuk bisa dikreditkan pajak masukannya, itu syaratnya adalah ada faktur pajaknya dan sesuai dengan ketentuan. Oke, berikutnya. Pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kalau tadi yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Paling lama 3 bulan. Misalnya eh, pajak masukannya di bulan Januari, ya pajak masukan di bulan Januari masih bisa dikreditkan di bulan Februari. Ya, masih bisa dikreditkan maksimal bulan Maret. Jadi maksimal 3 bulan. Sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum dikapitalisasi dalam harga perolehan barang kena pajak. Gitu ya. Jadi kalau kalau perusahaan bayar bayar pajak, bayar PPN, ya, PKP bayar PPN masukan, kalau misalnya tidak bisa dikreditkan, biasanya akan dikapitalisasi. Ya, kalau belinya aset berarti dikapitalisasi menjadi bagian dari harga perolehan aset. Itu. Kalau misalnya belinya barang berarti dianggap menjadi bagian dari harga barang itu. Gitu. Atau dibebankan sebagai biaya beban pajak. Jadi itu. Jadi kapitalisasi atau bisa dibebankan sebagai biaya. Berikutnya pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan ya dengan menggunakan pedoman bahwa pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak tersebut. Ya. Eh, April ya. Maka pajak masukan yang dibayar sebelum dikukuhkan
Sorry Mbak Ananda, saya terlempar ya. Iya Pak, bisa login lagi Pak. Sudah nggih, bisa scan lagi aja nggak apa-apa. Eh, iya, ah, saya share screen ulang ya. Nggih Bapak. Sorry. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ya, itu terkait pajak masukan yang bisa dikreditkan ya. Jadi pengkreditan itu boleh sampai 3 bulan. Ya, kemudian pajak masukan sebelum PKP itu dikukuhkan ya, itu juga boleh dikreditkan, tapi dengan syarat pajak masukannya nggak boleh lebih dari 80% gitu ya. Yang maksudnya adalah jangan sampai lebih bayar gitu. Oke, saya lanjutkan kebijakan baru terkait PPN ya. Ini yang tadi sudah saya singgung ya, terkait dengan amanat dari Undang-Undang HPP bahwa tarifnya 12% ya. Tapi kemudian banyak penolakan sehingga diatur dengan PMK nomor 131 2024 ya, bahwa tarif 12% itu hanya berlaku untuk BKP dan JKP yang tergolong mewah ya. Sementara yang tidak tergolong mewah dia menggunakan DPP 11/12 dari harga jual ya. Walaupun tarifnya 12%, tapi kalau DPP-nya 11/12 dari harga jual kan tarif efektifnya jadi tetap 11%, maksudnya begitu. Ya, tarif efektifnya tetap 11%. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya. Yang untuk barang mewah 12%, kalau barang non mewah itu 12% kali 11/12. 12% kali 11/12 kan 11% kan begitu ya. Kalau ekspor tetap 0%, nggak ada perubahan. Berikutnya sedikit saya singgung PPNBM ya. PPNBM, PPNBM pajak penjualan atas barang mewah. Karakteristik PPNBM, dia pungutan tambahan di samping memang PPN ya. Nah, bedanya dengan PPN, kalau PPNBM itu hanya dipungut sekali ya, dipungut hanya pada saat impor BKP mewah atau penyerahan BKP mewah oleh pabrikan. Jadi tidak secara multi stage levy ya, tidak secara bertahap, tetapi hanya sekali oleh pabrikan. Kemudian tidak dapat dikreditkan, jadi tidak ada PPNBM masukan, tidak ada PPNBM keluaran begitu ya. Dia tidak dapat dikreditkan. Ya, kalau misalnya distributor bayar atau pedagang bayar PPNBM berarti nggak bisa dikreditkan karena ya nggak ada PPNBM keluaran kan gitu. Sehingga PPNBM itu biasanya ya menjadi unsur DPP ya, harga pokok untuk penghitungan PPN berikutnya. Kemudian objeknya ya, yang tergolong mewah, tergolong eh, subjeknya yaitu pabrikan yang melakukan penyerahan PKP mewah. Saya jelaskan karena nggak banyak PPNBM ya. Ya kriterianya dia masuk kategori PKP yang tergolong mewah, dia bukan kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi masyarakat tertentu,
Ya, masyarakat berpenghasilan tinggi dan barang yang dikonsumsi untuk menentukan status. Tarifnya masing-masing barang, jadi dia tidak ada tarif tunggal kayak PPN ya. Kalau PPN kan tarifnya tunggal 11% gitu ya. Kalau PPNBM masing-masing klasifikasi barang itu tarifnya beda-beda. Hanya saja di undang-undang diatur tarifnya paling rendah 10%, paling tinggi 200%. Berarti di antara rentang antara 10 sampai 200%. Kalau ekspor 0%. Walaupun yang diekspor adalah barang mewah, tarifnya 0%. Ini contohnya, nanti bisa teman-teman baca. Nah, masih ada sisa sedikit waktu. Saya ingin menjelaskan, eh, tadi ada DPP itu, ya, ada harga jual, ada nilai penggantian, gitu ya. Menghitung besarnya pajak itu kan tarif dikali DPP. Ya, DPP dasar pengenaan pajak. Kalau menjual barang BKP, ya, barang kena pajak, DPP-nya adalah harga jual. Kalau menjual jasa kena pajak, DPP-nya adalah nilai penggantian. Kalau impor, DPP-nya adalah nilai impor. Kalau ekspor, DPP-nya adalah nilai ekspor. Nah, kalau transaksi tertentu yang diatur di sini ya, DPP-nya adalah pakai DPP nilai lain. Ya, DPP-nya menggunakan DPP nilai lain. Yang menggunakan DPP nilai lain itu transaksi-transaksi apa saja? Ya, yang diatur di PMK. Salah satunya adalah transaksi penyerahan hasil tembakau. Ya. Nah, sebetulnya konsepnya kenapa ada transaksi, kenapa transaksi-transaksi tertentu ini menggunakan tarif yang berbeda? Karena PPN itu kan dihitung berdasarkan nilai tambah, gitu ya. Ya, dihitung berdasarkan nilai tambah. Lah nilai tambah masing-masing barang maupun jasa itu dalam siklus bisnisnya itu kan bisa berbeda-beda, gitu ya. Ya, bisa berbeda-beda. Nah, yang diatur di tertentu ini secara umum dia nilai tambahnya itu sedikit kecil sehingga dikenakan tarif yang dia lebih secara umum lebih kecil gitu. Misalnya PPN penyerahan hasil tembakau itu menggunakan DPP nilai lain ya dengan besaran tertentu. Ya, sebetulnya dari mana 99% ini? 99% itu sebetulnya adalah dari 11% dikali dengan 99% ya, dikali dengan harga jual eceran. Sekitar 9,9% itu dibagi berapa? 90% ya. Jadi ya, 90% dari harga jual eceran, bukan 100% gitu ya. Jadi DPP-nya dengan besaran tertentu, yaitu DPP-nya adalah 90% dari harga jual eceran gitu. Sehingga tarif efektifnya menjadi 9,9%. Nah, itu sebetulnya.
Angka-angka ini sebetulnya sudah berasal dari pemikiran ahli-ahli pajak gitu ya. Sementara kita belajarnya hanya ya udah given tarifnya sekian gitu ya. Secara garis besar nilai tambahnya itu tidak sebesar objek pajak yang kita pelajari sebelumnya tadi. Demikian juga penyerahan hasil pertanian. Ya, penyerahan hasil pertanian tertentu yang dirinci 1 sampai 4 ini ya. Ada hasil perkebunan, ada hasil tanaman pangan, tanaman hias, hasil hutan. Ya, ini kan DPP-nya relatif beda kan gitu ya. Nilai tambahnya, sorry, nilai tambahnya itu kan ya berbeda dengan kayak barang-barang hasil manufaktur kan gitu ya. Ini kan produk-produk biologi semua, ya. Sehingga DPP-nya menggunakan nilai tertentu, ya. Yang ketemu tarif efektifnya jadi 1,1. Sebenarnya 1,1 itu berasal dari eh, 11% ya dikali dengan 10%. Nah, sebenarnya 1,1 ini berasal dari ini ya 11% dikali dengan 10% dari harga jual. Kan gitu. Besaran tertentunya itu adalah 10% dari harga jual. Sehingga tarif efektifnya 1,1. Sehingga PPN-nya hanya kecil. Gitu. PPN-nya kecil. Kemudian penyerahan pupuk bersubsidi ya. Ya. Penyerahan kendaraan motor bekas ya. Ini juga menggunakan besaran tertentu ya. Tarifnya 1,1%. Ya, sama 11% kali 10% dari harga jual. Jadi ketemu tarif efektifnya dia lebih kecil. Gitu. Kemudian kalau pupuk bersubsidi ya kan dia ada harga yang mendapatkan subsidi ya. Ya, bagian harga yang mendapatkan subsidi itu di PPN-nya dibayar oleh pemerintah. Ya, tergantung subsidi dari pemerintah itu berapa gitu ya. Ya, misalnya eh, harga pupuknya 100.000. Nah, di situ ada subsidi pemerintah 20.000 misalnya. Maka PPN yang 20.000 itu ditanggung oleh pemerintah. PPN dari nilai 20.000 itu ditanggung oleh pemerintah. Bagian harga yang tidak mendapatkan subsidi dibayar oleh pembeli gitu ya. Dan dipungut hanya 1 kali oleh produsen pada saat penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor. Jadi khusus untuk pupuk bersubsidi dia dipungut 1 kali oleh produsen. Gitu. Jadi ini ada ketentuan-ketentuan khusus untuk transaksi tertentu. Nah, agen asuransi, pialang asuransi dan pialang reasuransi itu juga sama menggunakan besaran tertentu. Ya, agen asuransi tarif efektifnya 1,1%, lebih kecil. Gitu. Pialang asuransi dan pialang reasuransi 2,2%, dia lebih besar. Ya, lebih besar 2 kali lipat dari agen asuransi. Penyerahan aset kripto, ya, penyerahan aset kripto juga menggunakan besaran tertentu. Ya, tarif efektifnya adalah 1%. Kalau dia melalui PME, ya, perdagangan melalui elektronik, dia tidak secara fisik gitu ya, bukan merupakan pedagang fisik aset kripto, maka tarifnya lebih tinggi, yaitu 2%. Gitu ya. Makanya
cukup banyak materi PPN karena memang ada dia itu eh, sistemnya negatif list, hanya barang-barang yang dikecualikan yang kemudian diatur, yang pada akhirnya kan banyak barang atau transaksi tertentu yang diatur gitu ya, muncul PMK-PMK yang mengatur transaksi-transaksi tertentu. PPN penyelenggaraan teknologi finansial, vintage financial technology. Tarifnya adalah 11% dari fee atau komisi atau pembayaran lainnya. Rinciannya, penyelenggaraan teknologi finansial itu berupa apa saja? Ya, penyedia jasa pembayaran, kemudian penyelenggara penyelesaian transaksi investasi, penyelenggara perhimpunan modal, dan sekarang banyak sekali turunannya, ya, layanan berbagai layanan eh, teknologi finansial atau fintech. Berikutnya adalah jasa tertentu. Jasa tertentu. PPN atas penyerahan jasa atau JKP tertentu. Ya, saya buat karena tulisannya kecil. Jasa pengiriman paket, dia PPN-nya adalah pakai besaran tertentu, DPP-nya 10% kali nilai penggantian. Ya, sehingga tarif efektifnya 1,1. Jadi kecil. Kemudian di Biro Jasa Perjalanan Wisata, pakai besaran tertentu. Tarif efektifnya adalah 1,1% dari harga jual paket. Ya, biasanya perjalanan wisata kan biasanya satu paket ya. Sudah transportasi, eh, akomodasi dan lain-lain. Ya. Kemudian jasa pengurusan transportasi juga sama, tarif efektif 1,1%. Ini rata-rata 1,1%. Ya, jasa ini tarifnya sama. Ya. Jasa penyelenggara ibadah keagamaan, ya, mau itu ibadah umroh misalnya atau ibadah sesuai dengan agama. Ya, agama yang lain kan juga ada wisata religi gitu ya. Biasanya eh, apa jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan itu ditambah layanan yang lain. Misalnya ditambah paket wisata, gitu ya. Ada perjalanan wisata, misalnya umroh ya, ditambah dengan jalan-jalan ke Turki gitu ya. Maka ya, yang eh, khusus untuk eh, perjalanan ke tempat wisata, kalau ibadah kan tidak ada PPN-nya kan gitu ya. Khusus untuk eh, yang non ibadah ya tempat wisata itu kena tarif 1,1%. 1,1% dari harga jual paket ke tempat lain tersebut. Ya, ya. Kalau misalnya dirinci, misalnya, eh, tapi pada umumnya kan tidak dirinci ya. Kalau misalnya dirinci, misalnya umroh paketan misalnya eh, 40 juta karena ada fasilitas jalan-jalan ke Turki dan lain-lain misalnya. Kalau misalnya dirinci yang ke tempat lain tersebut misalnya 10 juta, berarti 1,1% dari 10 juta itu ya, yang dipungut PPN. Tapi kalau misalnya nggak dirinci, berarti dianggap separuhnya. Itu. Kalau nggak dirinci, berarti total umrohnya misalnya 40 juta plus wisata, berarti ya udah ya 0,55% kali 40 juta. Nah ini kan karena dianggap 50-50. Ya mungkin dianggap separuh itu dianggap separuh dari tarif itu untuk ibadah keagamaan, separuhnya untuk wisata. Gitu. Kemudian jasa penyelenggaraan
ada pemasaran dengan media voucher. Ini, sekarang kan banyak layanan ini ya, eh, penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait distribusi voucher dan lain-lain ya, termasuk jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan itu juga menggunakan tarif eh, tertentu ya, tarif besaran tertentu ya, menggunakan besaran tertentu. Tarif efektifnya adalah 1,1%. Nah, itu. Nah, silakan nanti karena rinciannya banyak ya, bisa teman-teman pelajari baik di PPT saya maupun di modulnya. Ya. Yang terakhir, ya, yang terakhir kaitannya dengan faktur pajak. Ya, terkait dengan faktur pajak. Jadi faktur pajak itu adalah dokumen resmi yang dibuat oleh PKP ya sebagai bukti bahwa PKP tersebut telah melakukan pemungutan PPN ya, atas penyerahan PKP atau CKP. Jadi eh, faktur pajak itu dia sebagai bukti bahwa PKP itu sudah melakukan pemungutan PPN. Nah, fungsinya nanti sebagai penjual itu sebagai bukti bahwa telah memungut PPN. Sebagai pembeli itu sebagai bukti bahwa telah membayar PPN yang nanti jadi bukti untuk mengkreditkan PPN. Gitu. Jadi sebagai pembeli fungsinya nanti untuk mengkreditkan PPN supaya bisa dikreditkan itu harus ada fakturnya. Gitu. Nah, sebagai penjual untuk bisa mengut PPN harus menerbitkan faktur. Gitu. Berikutnya adalah sebagai sarana untuk lapor SPT setiap bulan, namanya SPT masa PPN. Jadi kalau lapor SPT maka harus dilampiri faktur. Ya, PPN keluaran dilampiri dengan faktur. Ya, faktur yang dibuat oleh PKP. Ya, PPN masukan dilampiri juga dengan faktur. Faktur yang dibuat oleh penjual. Itu. Kalau PPN masukan fakturnya yang bikin penjual. PPN keluaran yang bikin adalah kita. Nah, apa saja gitu ya yang dimuat di sini? Kalau formnya ya bentuknya seperti ini ya, faktur pajak. Apa saja yang ada di situ ya, nama, alamat, dan NPWP pihak yang menyerahkan BKP atau JKP. Jadi, ada nama, alamat, dan NPWP. Kemudian ada identitas pembeli. Ya. Ada jenis, jenis barang atau jasa, dan jumlah harga jual. Kemudian ada besarnya PPN yang dipungut. Ada PPN BM-nya enggak? Kalau ada PPN BM juga dimasukkan juga di situ. Gitu. Ada kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Nah, kode, nomor seri, nanti bisa teman-teman baca di modulnya ya. Kemudian nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, bagaimana kalau pedagang eceran ya? Nah, pedagang eceran misalnya kayak kayak Indomaret, Alfamart gitu kan, dia bikin faktur pajak juga. Dia memungut PPN ke kita selaku pembeli, tapi kan kita nggak dikasih, eh, dia nggak tahu identitas kita. Nah, karena dia nggak tahu identitas kita, maka untuk penyederhanaan administrasi perpajakan, gitu ya, maka digunakanlah faktur, namanya faktur digunggung. Ya, jadi faktur khusus untuk pedagang eceran. Ya, artinya dia eh, membuat faktur, ya langsung digabung. Ya.
Jadi dia dalam 1 bulan itu penjualannya berapa tanpa identitas pembeli. Jadi fakturnya itu gabungan tanpa identitas pembeli. Itu khusus untuk pedagang eceran. Selain untuk pedagang eceran, harus memenuhi ini ya, ketentuan faktur standar. Harus ada identitas pembeli. Nah, seperti ini. Jadi, faktur pajak harus dibuat untuk setiap transaksi penyerahan PKP atau JKP maupun ekspor PKP dan JKP. Gitu. Namun, sebagai bentuk kemudahan yang tadi saya jelaskan ya, apabila penyerahan dilakukan kepada pembeli atau penerima yang sama, ya, PKP dapat menerbitkan faktur pajak gabungan. Ya, faktur tersebut meliputi penyerahan selama 1 bulan kalender. Jadi bikin faktur pajak gabungan atau digunggung namanya. Ya, nah, setiap 1 bulan langsung bikin faktur satu. Kapan dibuat faktur pajak ini ya? Mana yang lebih dulu antara penyerahannya, pembayarannya gitu ya. Atau mungkin menerima DP, saat menerima DP gitu ya harus dibikin faktur pajak. Gimana yang lebih dulu antara penyerahan, menerima pembayaran gitu ya. Kemudian faktur pajak dapat dibuat yang terakhir ya, tinggal terakhir ya. Faktur pajak dapat dibuat paling lambat 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat. Ya, lebih dari itu dikatakan udah terlambat gitu ya. Kemudian bagi PKP yang menerbitkan faktur pajak gabungan, ya faktur faktur pajak harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan PKP atau JKP. Jadi kalau eh, dia bikinnya secara digunggung, berarti faktur pajaknya harus dibuat paling lambat akhir bulan. Ya. Jika faktur pajak dibuat melebihi jangka waktu tersebut, PKP dianggap tidak membuat faktur pajak, yang kemudian dapat menimbulkan sanksi bagi PKP. Ya. Sanksinya didenda, ya. PKP dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% dari DPP jika enggak membuat faktur. Ya. Dia PKP, jual PKP kok nggak menerbitkan faktur, maka kena denda 2%. Ya. Atau dia bikin tapi terlambat, juga kena denda 2%. Atau mengisinya nggak lengkap, kena denda 2%. Itu bagi penjual ya. Kalau bagi pembeli, ya resikonya tidak bisa dikreditkan. Itu teman-teman, saya kira ya karena slide-nya banyak, karena memang materi PPN itu cukup banyak, sehingga saya menjelaskannya nggak bisa rinci per masing-masing item gitu ya, terutama tadi transaksi tertentu saya jelaskan tepat dan saya nggak bisa mengilustrasikan contoh ya, contoh real di masing-masing transaksi karena keterbatasan waktu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan gitu, atau saya kembalikan ke ini ya, Mbak Ananda. Terima kasih. Dari saya, monggo kalau misalnya masih ada waktu mau diskusi, monggo. Kalau misalnya mau diakhiri, ya monggo Mbak Nanda. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas materi yang sudah dijelaskan pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat kita semua pahami. Baik, jika nantinya akan ada pertanyaan, bisa langsung ke grup WA yang sudah admin buat. Dan juga nanti untuk materi hari ini jangan lupa dikirim ya Pak, untuk Oh ya, pembelajaran saya peserta. jadikan ya nanti ya. Oke, siap. Terima kasih. Saya Mayang selaku moderator pada pelatihan sore hari Besok ini masih dengan saya mengucapkan Mbak terima Ananda ya. kasih. Iya, betul Bapak. Oh ya.
Saya Maya selaku moderator pelatihan pada sore hari ini mengucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.